Para korban penipuan properti bernilai miliaran rupiah, sebagian besar merupakan pembeli pemula. Para korban umumnya berharap bisa memiliki rumah di lokasi strategis dengan harga murah. Apalagi tersangka menawarkan skema in-house dengan cicilan ringan tanpa bunga. Inilah gapura yang menjadi penanda kawasan tambak yang dimiliki dan diklaim sebagai milik Edi Sumarsono, Direktur PT Barokah Inti Utama dan Keluarga. Edi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya. Ia ditaksir meraup omset miliaran rupiah dengan menjual tanah kafling di kawasan Medokan Ayu. Lahan yang diperjualbelikan kepada para korban hingga saat ini masih berupa tambak. Belakangan, lahan tersebut diketahui milik orang lain. Warga setempat mengenalnya sebagai pemain lama di dunia kafling tanah di kawasan Medokan tersebut. Menurut warga, tak semua lahan di kawasan ini bermasalah. Tersangka gagal serah terima karena belum melunasi pembayaran lahan tambak itu. Artinya, saat diperjualbelikan, lahan itu masih berstatus milik orang lain. Edi Sumarsono sendiri pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena wan prestasi pada 2017 lalu. Para korban kebanyakan pembeli pemula. Mereka mengaku awam terkait jual beli properti. Sri Wahyuni misalnya, ia dan suaminya punya harapan besar memiliki rumah di Surabaya. Pada 2016, ia membaca spanduk Barokah Inti Utama berisi informasi kafling tanah dengan harga dan cicilan murah. Dengan uang muka 25 juta dan cicilan 2.150.000 per bulan selama 3 tahun, ia mendapatkan tanah seluas 90 meter persegi. Yuni mengakui termakan tawaran konsep in-house, yaitu mencicil angsuran kepada pemilik kafling tanpa melibatkan bank. Yang saya beli tanah ini kan in-house, jadi mereka itu alih-alih bilangnya ini tanpa riba, jadi tanpa denda, tanpa bunga, tanpa riba, dan misalkan kita telat sehari 2 hari itu nggak ada maksudnya bayarnya tetap gitu loh, bayarnya tetap segitu nilainya gitu. Terus untuk transaksinya juga kita nggak ketemu langsung sama Pak Edi Sumarsono, nggak ketemu sama notaris kayak yang beli rumah gitu. Kak, beli rumah kan di depan notaris, terus dijelaskan. 3 tahun mencicil akhirnya lunas juga angsurannya. Namun sertifikat tanah tak kunjung diserahkan. Cerita yang sama dialami Nur Soleh. Dalam pikirannya, segera bisa mengambil kafling di PT Barokah karena berada di Surabaya, murah dan tanpa bunga. Saya masih belum curiga karena saya mungkin dulu masih awam, kurang ngerti tentang jual beli tanah seperti itu, jadi saya kurang tahu. Jadi yang saya mulai curiga itu ketika sudah memasuki angsuran yang hampir mau selesai. Baik Yuni maupun Nur Soleh mengaku merasa sempat yakin bertransaksi karena di surat perjanjian jual beli ada stempel dari notaris yang merupakan watermarking. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Mirza Maulana mengatakan akan mengusut dan memeriksa semua pihak yang terlibat. Pelaku ini selain dia bekerja sendiri, ada yang membantu di sini, ada pegawai stafnya bagian administrasi dan notaris yang nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait masalah keterlibatan dalam pembuatan perjanjian ya. Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT Jawa Timur, Andi Prayitno mengatakan, dalam dunia kenotariatan, watermarking hanya pendaftaran perjanjian saja, bukan akta notaril dan legalisasi. Perjanjian itu dibuat tidak dilakukan di hadapan notaris. Nah, jadi mengenai keabsahan surat ini, ya, yang didaftar sama notaris itu hanya mengetahui bahwa perjanjian itu ada sejak tanggal di warmet. Warmet itu surat biasa, Mas. Ya, surat cinta itu loh bisa didaftarkan. Andi menyarankan agar masyarakat melakukan perjanjian jual beli properti dengan akta notaris. Artinya, para pihak, transaksi, isi perjanjian dan legalitas dokumen dihadapkan di depan notaris sehingga memiliki kekuatan hukum. Tim Liputan.